Selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan sama-sama membicarakan terkait panduan kokurikuler pada jenjang SMP fase D dengan model 1 yang dikembangkan. Pada saat kita berbicara pelaksanaan kegiatan kokurikuler, maka kegiatannya mencakup 3 aspek, yaitu bagaimana perencanaan, bagaimana pelaksanaan, dan bagaimana asesmen dilakukan. Pada saat perencanaan kokurikuler dilakukan, ada 3 hal yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Pertama adalah penentuan tim kerja kokurikuler, yang kedua adalah melakukan analisis satuan pendidikan, dan ketiga membuat perencanaan berdasarkan hasil analisis dengan menentukan pelaksanaan program kokurikuler dengan melaksanakan secara kolaborasi lintas disiplin ilmu atau dengan mengembangkan 7 kebiasaan Indonesia hebat atau dengan cara lainnya. Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang pertama dilakukan adalah penentuan tim kerja kokurikuler. Penentuan tim kerja kokurikuler adalah kegiatan pertama yang dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan membentuk tim kerja. Pembentukan tim untuk memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kokurikuler berjalan secara terstruktur, kolaboratif, dan berkesinambungan. Pembentukan tim kokurikuler dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan pada awal tahun ajaran. Tim kerja kokurikuler di Satuan Pendidikan terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, kemudian ada koordinator kokurikuler atau dulu disebutnya sebagai koordinator pembelajaran berbasis proyek, kemudian melibatkan juga guru kelas atau guru mata pelajaran sebagai fasilitator proyek, ada tenaga pendidikan, dan warga sekolah yang relevan bisa dilibatkan dalam kegiatan kokurikuler. Perlu kami informasikan bahwa terkait koordinator kegiatan pembelajaran atau koordinator kokurikuler, ini masih mengacu pada Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru, bahwa satu orang yang menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan kokurikuler akan mendapat imbalan 2 jam tatap muka untuk setiap satu rombel yang menjadi tanggung jawabnya. Dan satu orang guru bisa memegang sampai 3 rombel untuk menjadi tanggung jawab kegiatan koordinatornya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah peran dari Kepala Satuan Pendidikan sebagai tim pelaksana kegiatan kokurikuler. Kepala Satuan Pendidikan memiliki peran pertama mendukung penyusunan kesepakatan dan regulasi, yang kedua menentukan koordinator kokurikuler, memimpin implementasi kegiatan kokurikuler dengan menjadi penanggung jawab, memimpin analisis kebutuhan untuk menentukan dimensi profil lulusan yang akan dikuatkan bersama koordinator dan guru kelas atau guru mata pelajaran, dan memimpin upaya keterlibatan semua pihak dan membangun jejaring kemitraan untuk keperluan kegiatan kokurikuler. Tugas koordinator kegiatan kokurikuler antara lain mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola kegiatan kokurikuler di satuan pendidikan, membuka pintu kolaborasi dengan narasumber, mengomunikasikan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, dan kebijakan pendidikan nasional kepada lingkungan satuan pendidikan, orang tua murid, dan mitra narasumber dan organisasi terkait. Berikutnya adalah mengelola sistem pelaksanaan kegiatan kokurikuler, memastikan kolaborasi pembelajaran terjadi di antara para guru yang tergabung sebagai tim aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar, memastikan kokurikuler memiliki aktivitas yang kaya dan beragam untuk mengoptimalkan prinsip eksploratif, dan memastikan rancangan kokurikuler dan asesmen dilakukan sesuai dengan kriteria kesuksesan yang sudah ditetapkan. Ini antara lain tugas dari koordinator kokurikuler atau koordinator pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, tugas dari guru mata pelajaran atau guru kelas sebagai fasilitator. Pertama, bersama-sama koordinator menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kokurikuler, kemudian menjadi aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar murid dalam kegiatan kokurikuler,
Dan berikutnya adalah melakukan asesmen ko-kurikuler. Dan tenaga pendidikan berperan dalam menyiapkan sarana prasarana pendukung serta warga satuan pendidikan yang dijadikan sebagai mitra ikut menjaga keterlaksanaan program kegiatan ko-kurikuler. Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang kedua yang dilakukan oleh satuan pendidikan adalah melakukan analisis satuan pendidikan. Analisis berfokus untuk memetakan tujuan dan perencanaan kegiatan kokurikuler agar berbasis pada kebutuhan satuan pendidikan dan murid. Terkait dengan kebutuhan belajar murid, sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan, pemanfaatan sumber daya, serta fasilitasi kebutuhan belajar murid. Dalam hal ini, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada saat satuan pendidikan melaksanakan analisis kebutuhan. Pertama adalah kesesuaian dengan kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua, memperhatikan minat dan bakat murid serta capaian pembelajaran yang belum optimal yang dicapai dalam kegiatan intrakurikuler sehingga dapat dioptimalkan melalui kegiatan kokurikuler. Yang ketiga yang perlu menjadi perhatian untuk pelaksanaan kegiatan kokurikuler adalah sumber daya yang dimiliki atau dapat diakses oleh satuan pendidikan. Mencakup sumber daya fisik, sumber daya manusia, mitra belajar, sumber daya finansial, dan sumber daya lingkungan. Sedangkan yang terakhir yang menjadi poin untuk dianalisis adalah kondisi kontekstual dan karakteristik sosial yang terkait dengan kehidupan keseharian peserta didik. Bapak Ibu sekalian, setelah sekolah melakukan analisis, maka sekolah dapat menentukan pertama adalah dimensi profil lulusan yang akan dipilih dalam kegiatan kokurikuler. Yang kedua, tema dalam kegiatan kokurikuler. Yang ketiga, menentukan bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan kokurikuler ada 3. Yang pertama adalah kegiatan kokurikuler melalui pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Terkait kegiatan ini dengan sendirinya melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu kegiatan kokurikuler. Yang kedua adalah kegiatan kokurikuler melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang ketiga adalah kegiatan kokurikuler melalui kegiatan cara lainnya. Selanjutnya setelah menentukan bentuk kegiatan kokurikuler, maka ditentukan juga tujuan pembelajaran kokurikuler, alokasi waktu, rancangan aktivitas, dan rancangan dari asesmen yang akan dilakukan. Bapak Ibu sekalian, di sini saya perlu jelaskan beberapa skema pelaksanaan kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler yang pertama adalah pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Maka langkah yang dilakukan pertama adalah penentuan dimensi profil, kemudian penentuan tema. Dengan tema yang ada, maka dikolaborasikan beberapa mata pelajaran yang terlibat. Dari beberapa mata pelajaran yang terlibat dalam kegiatan kokurikuler ini, sama-sama melakukan penyusunan perencanaan kokurikuler, lalu sama-sama melaksanakan kegiatan kokurikuler, selanjutnya melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut dalam kegiatan kokurikuler. Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang kedua adalah kegiatan kokurikuler melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jika kegiatan ini akan mengembangkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kegiatannya harus memperhatikan tujuan. Tujuan kegiatan adalah memperkuat minimal 1 dari 8 dimensi profil lulusan. Yang kedua, memperhatikan beban aktivitas dan pembiasaan, serta pengolahan lanjut hasil catatan harian. Dan yang ketiga, asesmen boleh dilakukan dengan 1 atau lebih mata pelajaran atau muatan mata pelajaran yang relevan. Berikut adalah skema pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pertama adalah penentuan dimensi profil lulusan, yang kedua adalah penentuan tema, yang ketiga adalah penentuan pembiasaan pelaksanaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, lalu melakukan penyusunan perencanaan kokurikulernya, pelaksanaan kurikuler, lalu melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut. Penentuan tema dalam kegiatan kokurikuler wajib memperhatikan dimensi profil lulusan, sekaligus menentukan pembiasaan yang akan dilakukan.
Pembiasaan ditentukan dengan cara memperhatikan aktivitas kebiasaan yang akan dilakukan dan dukungan dari catur pusat pendidikan guna membangun ekosistem pendukung. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kokurikuler yang lainnya, yang ketiga adalah kegiatan kokurikuler melalui cara lainnya. Kegiatan ini merupakan ciri khas satuan pendidikan yang bersifat konteks lokal, berbasis nilai satuan pendidikan, dan kegiatan satu disiplin ilmu dalam kaitannya dengan kolaborasi beragam ilmu dan keahlian. Satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan bentuk kegiatan kokurikuler lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai satuan pendidikan, potensi satuan pendidikan, kebutuhan murid, dan konteks lokal sepanjang kegiatan tersebut memenuhi kriteria kokurikuler. Adapun tahapan yang dikembangkan dalam kegiatan kokurikuler cara lainnya, pertama adalah menentukan dimensi profil lulusan, yang kedua penentuan nilai-nilai kekhasan program unggulan sekolah atau kebijakan pemerintah setempat, lalu menentukan tema. Dari tema dilakukan penyusunan perencanaan kurikuler, lalu pelaksanaan kokurikuler, dan evaluasi tindak lanjut. Ini merupakan kegiatan kokurikuler yang mungkin bisa dikembangkan dalam satu mapel secara sendiri-sendiri. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bagaimana kita merencanakan kegiatan kokurikuler? Dalam merencanakan kegiatan kokurikuler, satuan pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, kegiatan kokurikuler sesuai dengan potensi lokal, sesuai dengan kebutuhan murid, kompetensi yang ingin dikembangkan, dan karakter yang ingin dikuatkan atau dimensi yang ingin dicapai. Oleh karena itu, salah satu contoh dalam pengembangan kegiatan kokurikuler ini adalah contoh dengan tema lingkungan sehat aku kuat. Dimensi yang dikembangkannya, dimensi kesehatan, penalaran kritis, dan kolaborasi. Tujuannya adalah mengajak murid untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar, mengenali masalah kebersihan dan kesehatan, serta merancang kampanye untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Integrasi mapelnya adalah IPAS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya. Target untuk IPAS-nya adalah mengamati kondisi lingkungan sekitar rumah atau satuan pendidikan, mengidentifikasi jenis sampah, serta memahami pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Sedangkan untuk matematikanya adalah mengumpulkan dan menyusun data dalam bentuk tabel, grafik, batang, dan diagram lingkaran sederhana. Sedangkan bahasa Indonesia adalah mengolah hasil pengamatan menjadi laporan atau narasi, sedangkan seni budaya mengajak siswa untuk mendesain poster, brosur, atau media visual berisi ajakan menjaga kebersihan. Ini adalah contoh bagaimana proses kegiatan kokurikuler antar mata pelajaran dilakukan di satuan pendidikan. Dalam hal ini yang dijadikan contoh adalah integrasi dari mapel IPAS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya. Realisasi yang bisa kita lakukan di lapangan, Bapak Ibu sekalian, mari kita sekarang mencoba merancang kegiatan kokurikuler dengan kolaboratif lintas disiplin ilmu, di mana kelompok mapel dikembangkan pada dimensi-dimensi tertentu. Hal yang dilakukan antara lain seperti ini, dengan menganalisis 8 DPL dikaitkan dengan banyaknya mata pelajaran wajib, maka di sini ada pemisahan proses pengembangan dimensi pada mata pelajaran-pelajaran tertentu yang berkaitan dengan penilaian yang akan dilakukan pada peserta didik sesuai dengan pelaksanaan kegiatan kokurikuler. Jadi, walaupun 8 dimensi ini di sini dibuat terpisah, ini hanya semata-mata untuk melaksanakan penilaian dan pelaksanaan kegiatan kokurikuler. Adapun dalam proses pembiasaan, dalam proses penguatan dimensi ataupun karakter, maka 8 dimensi ini menjadi kewajiban semua mata pelajaran untuk dikuatkan dalam setiap pertemuan di kelas. Jadi, pemisahan ini hanya dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan kokurikuler karena akan berkaitan dengan proses penilaian dimensi pada setiap peserta didik. Dimensi yang pertama dan yang kedua, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kewargaan. Ini merupakan tanggung jawab kolaborasi dari mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan Pancasila. Dimensi yang ketiga, keempat, kelima yaitu berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Ini merupakan
gabungan dari beberapa mata pelajaran antara lain matematika, IPA, IPS, dan informatika. Sedangkan dimensi untuk kemandirian, kesehatan, dan komunikasi ini adalah gabungan dari mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, penjas orkes, dan seni budaya. Dengan adanya pembagian dimensi sesuai dengan mata pelajaran, maka guru-guru pada mata pelajaran yang tergabung dalam dimensi ini bersama-sama merancang proyek yang akan dilakukan. Tujuan kegiatan kokurikuler pada saat kita mengembangkan perencanaan adalah dengan tujuan memperkuat 8 dimensi profil lulusan, menunjang kegiatan intrakurikuler baik secara langsung maupun tidak langsung. Berkaitan dengan poin yang kedua ini, maka untuk mencapai tujuan kokurikuler bisa saja guru mata pelajaran menitipkan tujuan-tujuan pembelajaran yang belum terselesaikan di tujuan pembelajarannya dalam bentuk kegiatan kokurikuler. Dan yang ketiga, tujuan kokurikuler adalah memberi pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual bagi peserta didik. Rincian perencanaan yang dilakukan pada saat kita akan mengembangkan kegiatan kokurikuler, yang pertama adalah menentukan dimensi sebagai tujuan kegiatan kokurikuler. Kemudian setiap mapel boleh menambahkan tujuan mapel sebagai tujuan tambahan pada kegiatan kokurikuler. Kemudian semua mapel menyepakati tema yang disesuaikan dengan tujuan mapel dan dimensi yang dikembangkan. Kemudian menentukan urutan kegiatan, menentukan instrumen penilaian, mengkoordinasikan waktu pelaksanaan, dan mempersiapkan sarana prasarana dan media yang akan digunakan. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan penentuan tema. Pada saat kita akan menentukan tema kegiatan, karena kegiatan ini mencakup pengembangan dimensi profil lulusan dan tujuan pembelajaran mata pelajaran, maka saya menggambarkan di sini ada mapel agama Islam dan pendidikan Pancasila, serta dimensi yang akan dikembangkan. Elemen dari agama Islam adalah Quran hadis dengan tujuan pembelajaran memahami ayat suci Al-Quran dan hadis tentang cinta tanah air. Yang kedua adalah pendidikan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, memahami pentingnya pelestarian tradisi kearifan lokal dan budaya daerah sebagai identitas nasional. Dan yang ketiga, dimensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dimensi kewargaan. Dari dua mata pelajaran dan dua dimensi yang dikembangkan, maka kita melihat tujuan pembelajaran tersebut bisa disatukan dalam satu tema yang kita namakan sebagai tema cinta tanah air. Dengan tema kegiatan cinta tanah air, maka kita akan menentukan kegiatan. Pertama adalah mengumpulkan dalam kegiatan agama Islam, kegiatannya adalah mengumpulkan dalil terkait cinta tanah air. Sedangkan dari pendidikan Pancasila, kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan catatan budaya yang berkaitan dengan nilai keagamaan dan perwujudan cinta tanah air dan pelestarian budaya. Sedangkan dalam pengembangan dimensinya, nanti kegiatannya merujuk kepada mengumpulkan bahan dan data, membuat laporan, presentasi, dan pameran foto budaya Indonesia. Jadi ini merupakan rancangan kegiatan bagaimana kita menentukan tema yang merujuk kepada tujuan pembelajaran dari dua mata pelajaran, pendidikan agama dan pendidikan Pancasila, serta dengan dimensi yang dikembangkan. Dari sinilah kita menentukan tema, dan dari tema inilah kemudian yang menjadi dasar kegiatan yang akan kita lakukan. Dasar kegiatan inilah yang kemudian nanti akan dijadikan ke dalam rencana pengembangan pelaksanaan kegiatan kurikuler. Urutannya di sini sudah jelas bahwa siswa melakukan pengumpulan bahan dan data terkait cinta tanah air, terkait budaya, terkait nilai keagamaan, kemudian dia membuat laporan, kemudian membuat presentasi, dan membuat pameran foto budaya Indonesia. Selanjutnya kalau kegiatan sudah kita tentukan, maka kita akan dilanjutkan dengan instrumen formatif. Instrumen formatif yang dilakukan adalah dengan observasi catatan anekdotal. Observasi catatan anekdotal antara lain formatnya seperti ini. Nama murid ada di sebelah kiri, kemudian catatan guru terkait dimensi yang dikembangkannya.
Mohon maaf, mungkin dimensinya ini nanti harus dirubah disesuaikan dengan dimensi yang tadi. Dimensi yang tadi adalah keimanan dan ketakwaan dan dimensi kewargaan. Tapi ini adalah contoh instrumen formatifnya. Dengan instrumen formatif kemudian kita kembangkan instrumen sumatifnya. Instrumen sumatif formatnya seperti ini, di mana ada penilaian kinerja berdasarkan rubrik. Dari penilaian kinerja berdasarkan rubrik, maka siswa dinilai berdasarkan kriteria yang dikembangkan. Kriterianya ada kriteria kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Di sini pun ada kriteria yang kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Mohon maaf, kemudian nanti harus ada penyesuaian terkait dimensi yang dikembangkan. Karena di contoh ini dimensi yang dikembangkannya adalah berpikir kritis dan komunikasi. Jika instrumen formatif sudah ada, instrumen sumatif dengan rubrik sudah ada, maka kita kembangkan rubriknya. Kebetulan rubrik ini sudah disesuaikan dengan kegiatan yang tadi kita kembangkan. Dimensi yang dikembangkan ada dua, dimensi keimanan dan ketakwaan, serta dimensi kewargaan. Dari dimensi ini, aspek yang dinilai adalah refleksi cinta tanah air dan refleksi pentingnya melestarikan budaya. Di sini kategorinya ada 4, mulai dari kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Dari kategori ini terlihat rubrik kurang itu jika peserta didik belum memperlihatkan sikap, cukup jika sudah memperlihatkan sikap tapi belum maksimal, baik jika sudah memperlihatkan sikap dan mampu menyatakan dengan baik, dan sangat baik jika dia memperlihatkan sikap cinta tanah air dan memiliki kebanggaan terhadap sikap yang dia miliki. Ini antara lain contoh rubrik yang dikembangkan dalam pengembangan dimensi keimanan, ketakwaan, dan kewargaan. Bapak Ibu sekalian, jika rubrik sudah dibuat, maka kita lanjutkan dengan pengaturan beban belajar setiap minggu. Kegiatan pembelajarannya berdasarkan kepada struktur kurikulum kelas 7 dan kelas 8. Di kelas 7 dan kelas 8 fase D SMP, maka kita melihat bahwa alokasi kegiatan kokurikuler per tahun itu kurang lebih ada 360 JP. Sedangkan jika dikembangkan per minggu, ini adalah ada 10 JP per minggu. Dari asumsi seperti ini, maka kita bisa mengembangkan kegiatan kokurikuler yang bersifat mingguan atau bersifat blok. Sebagai contoh, jika kita kembangkan yang bersifat mingguan adalah seperti ini. Jika jadwal belajarnya 6 hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dengan 33 JP jam wajib dan 10 JP jam kokurikuler, maka kita bisa menggambarkan kurang lebih kegiatan pembelajarannya dilaksanakan dari Senin sampai Sabtu, tapi kegiatan pembelajaran wajib dilakukan dari Senin sampai dengan Jumat, sedangkan untuk hari Sabtu ini full dilakukan untuk kegiatan kokurikuler. Untuk Sabtu di kegiatan kokurikuler. Ini jika menggunakan jadwal belajar selama 6 hari. Adapun jika Bapak Ibu menggunakan jadwal belajar selama 5 hari, sama dengan di kelas 7 dan 8 fase D dengan 33 JP jam wajib dan 10 jam kokurikuler, jika kita hanya menggunakan 6 hari belajar dari Senin sampai Jumat, maka alokasi waktu per harinya bisa sampai menggunakan 9 JP per harinya. Oleh karena itu, di sini terlihat bahwa kegiatan belajar wajib dari Senin sampai dengan hari Kamis, kemudian hari Kamis sore 2 JP dan sampai dengan hari Jumat, itu dilakukan untuk kegiatan kokurikuler. Ini adalah contoh pengembangan jika Bapak Ibu mengembangkan belajar selama 5 hari. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu mengembangkan pembelajaran dengan sistem blok, maka kita mengembangkan program tahunan kurikulumnya seperti ini. Pada saat kita mengembangkan sistem blok, kita tahu bahwa jumlah jam pelajaran wajib per minggunya adalah 10 JP. Jadi alokasi waktu dalam satu semester ada 180 JP. 180 JP ini alokasi waktunya kurang lebih ada 4 minggu. Oleh karena itu di sini dialokasikan di bulan-bulan tertentu ada 2 minggu. Yang pertama yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kokurikuler yang pertama dan 2 minggu berikutnya untuk kegiatan kokurikuler yang kedua. Ini untuk di semester pertama dan untuk di semester kedua pun sama. Kita akan mengalokasikan 2 minggu kegiatan untuk kokurikuler pertama dan 2 minggu kegiatan untuk kokurikuler kedua. Berarti total kurang lebih ada 8 minggu dalam 1 tahun yang digunakan untuk kegiatan kokurikuler.
Apabila jadwal sudah terencana dengan baik, maka satu lagi yang menjadi bahan pembicaraan kita adalah bagaimana membuat pelaporan kegiatan kokurikuler. Dalam membuat pelaporan kegiatan kokurikuler, kita mengambil dari catatan anekdotal di instrumen formatif dan sumatif. Dari instrumen sumatif, kita mendapatkan hasil penilaian asesmen dalam bentuk penilaian predikat, apakah siswa memiliki karakter sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Sedangkan dari catatan anekdotal, maka dapatkan catatan kemampuan apa yang diperlihatkan oleh peserta didik pada saat kegiatan kokurikuler dilakukan. Dari sinilah, misalnya di sini contoh dengan yang diberi nama Putra, hasil asesmen berpikir kritisnya baik, hasil komunikasinya kurang, maka catatan didik, gagasan yang disampaikan tidak dapat dipahami, namun bisa menjelaskan interaksi antar komponen ekosistem. Jadi siswa sudah menguasai konsepnya, tetapi masih sulit untuk mengkomunikasikan. Sehingga nilai benalar kritisnya baik, komunikasinya adalah kurang. Dari sini maka kemudian dikembangkan deskripsi mata pelajarannya, ada 3 inspirasi untuk menuliskan deskripsi di rapot pendidikan. Inspirasi pertama menyatakan bahwa Ananda Putra sudah baik dalam penalaran kritis dan mampu menjelaskan 3-5 interaksi antar komponen yang membentuk ekosistem dan masih perlu berlatih dalam mengkomunikasikan gagasan. Inspirasi yang kedua, Ananda Putra sudah baik dalam penalaran kritis saat mencari solusi terhadap permasalahan terkait lingkungan dan masih perlu berlatih dalam mengkomunikasikan gagasan. Sedangkan inspirasi ketiga untuk deskripsi rapot, Ananda Putra sudah baik dalam penalaran kritis dan masih perlu berlatih dalam mengkomunikasikan gagasan dalam tema peduli lingkungan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin yang bisa saya sampaikan bagaimana kita mengembangkan perencanaan program kokurikuler mulai dari analisis, pembentukan tim, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, alokasi waktu sampai penyusunan instrumennya. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sampai jumpa.